Selamat pagi. Pada kesempatan ini kita dapat bertemu lagi, tapi jangan lupa komen, like, subscribe di video ini. Pada kesempatan ini kita akan membicarakan tentang bagaimana tips untuk penyusunan laporan pertanggungjawaban dalam akhir tahun. Karena di dalam laporan akhir tahun ini harus dilaksanakan, wajib, karena ini menyangkut pertanggungjawaban anggaran yang akan kita lakukan di ke depan, baik laporan yang sudah kita kerjakan dan pembuatan laporan untuk ke depan tahun akan datang. Kita sudah susun laporan untuk peningkatan koperasi. Saya sebagai ketua pengurus koperasi nelayan seluruh Merauke akan memberikan beberapa cara di dalam susunan rapat anggota dalam akhir tahun. Tetapi sebelum itu saya akan menyampaikan bahwa di dalam pelaksanaan rapat anggota itu yang wajib untuk melaksanakan adalah anggota koperasi nelayan seluruh Merauke, ini contohnya. Dan apabila ada masyarakat yang mau bergabung di dalam suatu koperasi itu harus melengkapi persyaratan peraturan koperasi yang telah dibuat di dalam musyawarah rapat anggota. Untuk menjadi suatu anggota itu dikatakan sah apabila sudah melaksanakan syarat-syarat pertama tentang adalah dia sudah bisa melakukan simpanan wajib, simpanan pokok, dan tiap bulan itu dia akan melaksanakan pembayaran iuran simpanan wajib. Di dalam susunan laporan pertanggungjawaban kita akan dibukukan dalam bentuk buku, dan buku ini kita akan layangkan dan kita berikan kepada pemerintah yang ini adalah Dinas Koperasi dan UKM. Di dalam suatu rapat koperasi itu harus tidak memungkinkan juga dari dinas koperasi, yang penting dari pengurus seluruh anggota koperasi. Tapi alangkah lebih bagusnya lagi itu kita mengundang pemerintah setempat yang mewakili adalah Dinas Koperasi dan UKM. Di dalam susunan acara rapat anggota tahunan, seandainya tahun 2020 itu dilakukan di tahun 2021. Yang kita lakukan itu koperasi nelayan di bulan 3. Adapun dalam pelaksanaan susunan pertama itu adalah acara umum, kedua acara pleno. Dalam acara umum itu terbagi atas 3. 1 pembukaan, kedua prakata dari pengurus koperasi, yang ketiga sambutan kepala dinas koperasi dan UKM. Kedua acara pleno. Acara pleno itu pembacaan rapat atau anggota yang hadir. Kedua pembacaan tata tertib rapat. Ketiga laporan pertanggungjawaban pengurus tahun buku, pembacaan rencana kerja dan RAP BK tahun 2021. 4 laporan hasil pengawasan badan pengawas. Kelima tanggapan anggota atau tanya jawab. Keenam pengesahan keputusan-keputusan yang telah disepakati dalam musyawarah. Ketujuh penggantian pengurus. Dalam penggantian pengurus itu dilakukan dalam 2 tahun sekali, 1 tahun kalau dimungkinkan, dan bisa dipilih kembali itu kalau pengurus lama.
ke-8 kita akan doa, ke-9 itu sudah penutup. Dalam melaksanakan rapat itu sudah kedua itu yang paling inti adalah itu perkata dari pengurus koperasi nelayan Seluruh Merauke. Itu perlu laporan pertanggungjawaban, itu perlu